sampai jilat juga, sampai udah kayak hubungan makan es krim. kayak apa namanya? Ada cebok di situ bersih-bersih gitu. Ada yang begitu. Tempat yang saya pernah. Disediain sabun juga. Enggak. Hah? Cuma cebok biasa begitu. Serius? Iya. Nggak ada sabunnya, nggak ada sampo atau apa namanya? Enggak ada, karena itu kan bilik kecil, Bang. Kalau yang ada sabunnya itu waktu saya main di Tangerang. Tapi itu Jorok banget. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cuble, Curhat Dong Bale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasimbir yang akan menceritakan pengalaman kisah hidupnya. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita tembak narasumbernya. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Bang. Dengan Bang Ray. Ya, Ya, Bang Ray. Bang Ray, terima kasih nih udah hadir di studio AJB. Jadi kalau saya info, AJB ini adalah channel untuk berbagi pengalaman kisah kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi saya infokan juga buat teman-teman. Jadi banyak sekali narasumber kita ini yang mempunyai profesi yang berbeda-beda. Jadi ada mereka itu yang mungkin pekerja malam, pijet, atau mereka ayam kampus atau yang lain-lain, banyak sekali Bang ya. Jadi harap bijak dalam menonton tayangan-tayangan di AJB ini. Jadi kalau kalian belum cukup umur atau kalian masih di bawah umur, jangan pernah nonton tayangan-tayangan kami. Tidak direkomendasikan untuk anak di bawah umur. Ya, Bang Ray. Jadi mau cerita apa nih, Bang Ray? Jadi pengalaman saya, Bang, sebelum saya dapat hidayah dulu. Oh, oke. Langsung aja, nggak apa-apa, Bang Ray. Jadi saya dulu tuh kan seorang IT, Bang, di daerah Jakarta Utara. Di Jakarta Utara saya punya teman-teman yang memang ada OB gitu kan, ada juga supir segala macam. Terus teman saya bilang begini, Ray, lu suka minum nggak? Saya pikir minum apa? Minum kopi. Saya bercanda tuh, Bang, minum kopi. Doyan gue minum kopi. Bukan lah, kata dia gitu. Suka sih. Emang lu mau beli? Patungan lah, saya bilang begitu. Boleh. Awalnya tuh kita minum di kantor, Bang. Karena kan di kantor saya kan 2 lantai nih. Kita minum di basement. Jadi teman OB saya ini, mana Ray duitnya? Nih. Saya bilang, saya kasih tuh 200. Awalnya kan cuma minum di basement, di basement itu dibungkus plastik. Karena kan nggak bisa pakai botol, kata dia gitu. Dibawalah. Itu kita pesta, Bang. 4 orang di bawah itu, kita minum. Terus teman saya, ada yang muntah. Ah lu mahal-mahal malah dibuang lagi, saya bilang gitu. Terus teman saya ini namanya Yanto. Kata Yanto, Ray, ntar kapan-kapan gue ajak mampir ke tempat temen gue yang jual tempatnya keren, kata dia gitu. Tapi lu harus nginep lah di mes, kata dia gitu. Boleh lah kapan-kapan. Gimana kalau hari Sabtu ini aja? Pas kan lu libur juga tuh, kata dia gitu. Tahu aja lu jadwal gue, saya bilang begitu. Ya udah Sabtu deh, kita berangkat. Saya pikir tempat biasa, Bang, tempat mungkin kayak warung di pinggir jalan, terus nggak ada yang aneh-aneh lah, saya pikir begitu. Akhirnya saya berangkat sama teman saya berangkat tuh jam 10 malam. Sampai saya bilang begini, Yan, malam amat sih, gitu. Udah gak apa-apa, lu ikut aja, tenang, tempatnya asik deh. Ntar gue kenalin sama orang-orang di situ. Kan gue kan di situ udah ibaratnya udah terkenal di situ katanya. Kata si Yanto ini, Bang. Saya mah percaya aja karena kan saya di Jakarta Utara itu kan masih baru. Karena saya tinggal di Tangerang. Waktu saya tinggal di Tangerang, saya kerja di Pluit di Jakarta Utara. Akhirnya saya bilang sama si Yanto, yaudah lah gue percaya sama lu, Yanto. Kalau tempatnya gak enak, cari yang enakan lah. Saya bilang begitu aja, saya bercandain tuh, Bang. Ternyata pas sampai itu, tempatnya itu ternyata ngumpet, Bang. Jadi kita habis parkir nih. Parkirnya itu di lapangan bulu tangkis.
pakai lapangan bulu tangkis, habis parkir kita jalan ke gang kecil, terus ada lagi tangga naik tuh. Saya pikir tempat apaan sih ini, nggak lama ada suara kereta, duk duk duk, waduh di pinggir rel kereta, saya bilang begitu. Emang tempat kayak gini ada tempat yang buat, saya bilang sama Yanto gitu bang. Kata Yanto, udah lu banyak ngomong dari tadi di jalan juga ngomong melulu, ternyata ntar di atas, kata dia begitu. Ya udah, saya udah ikutin. Ternyata bener bang. Jadi lokasinya itu pinggiran rel kereta, kiri kanannya itu kayak warung-warung kecil yang penerangannya kurang. Oh, oke. Dan di situ tuh berjajar bang. Pas saya naik itu, mulai saya keluar dari tangga itu, dari depan saya jalan kiri kanan tuh yang pakai bajunya cuman doang, terus pakai rok pendek, celana pendek juga, sampai yang mungkin celananya tuh naiknya tuh bener-bener tuh cuman sekitaran situlah. Tempatnya tuh bener-bener kecil bang. Kayak lagi nih, ada yang tua, ada yang muda, itu berjajar tuh bang. Sampai ada gemuk pun juga ada di situ bang. Saya lagi nama Yanto, wah Yanto gila-gilaan, tawan aja tempat kayak begini, saya bilang. Akhirnya keren kan tempatnya, kata Yanto. Terus kita nongkrong di mana nih? Saya bilang begitu. Udah ikut-ikutin gua aja. Warung gua tuh ada sebelah kiri. Dia tinggal 4-5 warung dari sini, kata dia. Terus saya ikutin dia tuh bang. Tapi sebelum sampai di warung, dia bilang sama saya gini, Ray, kalau lu di sini mau kenal sama cewek-cewek kayak begini, gampang caranya. Gimana ya? Saya bilang begitu. Nanti kalau misalkan mereka beliin minta-minta, kata dia gitu, lu jangan kasih tau lu yang sisa. Lu harus beli di depan dia kok yang utuh, karena mereka tuh nggak mau sisa, katanya gitu bang. Dia bilang, oh yaudah deh, gampang gitu mah, tinggal beli aja. Akhirnya saya sampai bang ke tempat teman Yanto ini. Dari situ tuh udah saya sempat gini, wah gila nih, cewek juga nih. Kebetulan saya tuh bang udah ibaratnya kan kayak gimana gitu kan. Itu benar-benar tuh kayak gue harus, aduh gue pengen malet nih gitu. Apalagi kalau pas udah sampai temen Yanto ini ternyata agak-agak gemulai lah, walaupun cowok ya bang, gemulai. Saya bilang gini, kenalan tuh sama temennya ini. Memang sih dia cowok, tapi namanya Debbie gitu kan. Maka saya bilang, udah saya Ray. Temennya Yanto ya, katanya si Debbie ini. Iya. Yaudah saya sering kesini ya. Yanto sering kesini soalnya nih, sama kita udah kayak saudara, katanya gitu. Terus dikenalin juga lah sama mami-maminya nih, katanya mami gitu, yang punya warung ini, warung tempat minum ini bang. Sekarang sama maminya ini. Akhirnya ya, dari situ tuh ternyata saya udah mulai ini mencoba yang seperti yang tuh bilang bang. Ada cewek satu di pojokan cantik nih, saya mau kenalan. Terus satu mungkin ngeliat kali bang, ngeliat saya gitu kan, yang aneh-aneh. Kenapa lu Ray? Dia nyamperin tuh bang, saya nggak tahu tuh. Saya lagi diem, tiba-tiba dia nyenggol. Kenapa lu Ray? Enggak, itu lu bang, cakep bang, lu mau kenalan? Ayo gua kenalin, katanya gitu. Akhirnya saya ini bang, ditemenin Yanto ini ke cewek yang ini, saya kenalan tuh, namanya Evi. Setelah kenalan, ya ternyata bener bang, seperti Yanto bilang, dia minta, karena saya ingat kata Yanto, oh kalau mau harus yang utuh nih, dia nggak mau sisa. Akhirnya tuh betul tuh bang, di situ juga ada yang jual. Jadi ternyata itu di tempat itu tukang rokok itu nggak di tempat minumnya itu bang, dia keliling di arah kereta itu, sepanjang arah kereta dia rokok itu keliling. Akhirnya ada tukang lewat, saya panggil, mau minta rokok. Terus saya tanyakan sama si Evi ini apa? Rokok ini, saya beliin tuh bang. Jadi tuh saya bener-bener tuh ikutin kata Yanto, pengen bersahabat sama ini karena saya pikir, wah cantik banget, putih, kali aja nanti bisa jadi pacar atau apa gitu. Cuman pas lagi asik minum nih bang, minuman kan kita pesan tuh bang 2 set, sekitar 4 botol. Si Yanto izin pamit, saya bilang gini, mau kemana bang? Lu kan ninggalin gua kan? Saya bilang gitu. Gua mau dulu di bawah. Apaan? Masa lu nggak tahu sih? Ya begitulah, kata gitu. Kalau lu mau juga bisa tuh, tinggal lu pesan aja di sini. Awal saya tuh pesan maksudnya gimana? Gitu, atau gimana bayarnya gitu loh. Akhirnya tuh di atas bang, sambil minum, di teman-teman cewek ini bang, di teman cewek-cewek yang di kafe ini, di warung ini, ya joget, karena saya udah dekat sama Evi kan, jadi saya udah mulai ini bang, udah mulai nakal. Jadi tangan waktu joget itu kan Evi kan mepet tuh bang, Evi mepet ke saya itu, terus saya langsung mulai
peluk pernah ada. Saya peluk dari pinggang, karena mungkin katanya si Yanto kan itu kan gampang, kalau mungkin habis minum berapa gelas atau berapa botol dia langsung tuh. Emang sih posisi dia joget itu bang udah mulai kesempoyongan gitu. Cuman akhirnya ketika dia mepet saya bang, dia ibaratnya dia nggak belakang saya lah, nempelin itu kayak goyang-goyang gini. Akhirnya tuh saya kan, itu awal pertama kali saya tuh berani buat meluk cewek itu bang. Akhirnya saya meluk tuh pinggangnya, karena dia goyang gitu bang ya. Tangan saya tuh yang dari tadi di pinggang tiba-tiba naik gitu kan. Karena tuh dia goyangnya begini bang. Oh. Gitu, jadi saya bilang, wah Haji mumpung nih, gitu kan. Akhirnya tuh saya juga, karena udah naik begini ya bang ya, saya pegang lah itu, yang kenyal-kenyal bang. Saya pegang, wah enak nih, gitu. Saya ikut belakang tuh bener-bener tuh, bang. Kayak gitu, sudah gitu dia, di belakang juga kayak itu bang, kayak sengaja jadi kena kan. Dia bilang, aduh, bangun lagi. Cuman dia sadar gak ya, saya bilang begitu. Tuh pas udah begitu dia udah begini bang, terus tuh bang saya gedein. Saya pegang begini, akhirnya satu tangan saya begini kan, yang kiri saya giniin, yang kanan saya di bawah udah mulai saya iseng, saya arahin ke bawah, memang sih belum saya lemas ya bang ya, baru saya tempelin doang di itunya, di area itunya, tiba-tiba dia kayak tangannya dia itu dengan tangan saya yang kanan ini, kayak ngarahin diginiin gitu, kayak digesekin lah ke dia gitu, ke yang di bawahnya itu kan, dia bilang, wah berarti Evi ada sinyal nih, apa karena dia mabok atau apa, saya nggak tahu tuh bang. Jadi saya bilang supaya tuh pas joget tuh benar-benar menikmati gitu. Nggak lama ya mungkin saya juga saya tuh alasan mau minum lagi, Evi juga nyamperin bang, duduk sama saya minum, dia udah mulai ini bang, udah mulai nyendek kan. Saya kan kursinya tuh kursi kayu yang panjang, jadi saya duduknya pertama saya di sini, Evi tuh agak jauh, tiba-tiba tuh dia ngedeket, nempelin lah itunya dia begini ke sini saya kan. Saya bilang ada apa nih kodenya nih, maksudnya apa nih nempelin itunya. Itu waktu ditempelin itu bang benar-benar tuh saya aduh udah mulai bang, saya udah mulai naik, aduh gimana ya biar saya bisa sama dia nih gitu. Nggak lama saya dari belakang ada yang nepok bang, woi, terus saya bilang lu bang udahan katanya, saya bilang begitu. Enak lu ya sama Evi katanya, kata bang Yanto tuh. Enak gimana? Tadi gue joget sih bang sama dia. Tapi itu sempat ini bang, sempat ada Yanto ini langsung sempat minggir kan, sempat minggir. Terus saya ajak ngobrol sama Yanto. Kata Yanto gini, lu kalau mau begitu sama Evi juga mau dia. Saya pikir, wah kebetulan juga nih gitu. Maksud saya juga pas gajian tuh bang, pas gajian. Saya tanya sama Yanto, emang kalau main begitu bayar nggak sih bang? Ya bayar lah. Emangnya ini mah ada yang gratisan? Kata Yanto gitu. Berapa bang? Kalau masih jam 10, jam 11 sampai jam 12 itu pasaran 300 Rey. 300 bang, itu gimana? Pokoknya sampai dia kalau full service lah kata dia gitu. Kata Yanto ini full service. Terus kamarnya gimana bang? Main di mana? Kamarnya itu cuma 20.000, main di bawah kata dia gitu bang. Jadi benar-benar tempatnya ternyata tempatnya itu atas minuman, bawah itu room. Iya. Pantasan tadi saya bilang, pantasan lu ngilang, lu ngeroom ya ternyata. Iya orang cuma 20.000 ngeroomnya. Cuma bayar yang itu, yang mantapnya lah saya bilang. Mantapnya kalau masih jam di bawah jam 3, jam 2, ya sekitar segitu, 300 paling mentok 300 katanya gitu bang. Saya bilang, oke lah, gue mau cobalah. Akhirnya saya tuh bang, setelah saya tahu dari Anton nih kan ya, bayar sekian, pas saya ke Evi, main yuk. Gitu bang, saya belum mulai tuh coba memberanikan diri ya bang ya. Terus kata Evi, boleh kata Evi gitu. Saya bilang, berapa Vi? 300. Pikir saya gini bang, ada pasti saya ngomong gini, gua tawar aja lah. Nah gitu bang, saya tawar aja lah. Gue cuma 2,5 Vi, saya bohongin tuh bang. Karena kan masih awal-awal kan, masih pertama kali saya ke situ. Vi, gue cuma 2,5 nih, mau nggak? Yaudah nggak apa-apa deh, tapi nanti room lu yang bayar ya. Kata dia gitu bang, roomnya berapa? 20.000. Dia lah nggak apa-apa. Hitung kan bang, daripada 320 kan, mending 270 nih. Kita ngirit berapa? Ngirit 50 ribu kan lumayan bang. Karena buat parkir juga nantinya. Parkir itu ini bang. Ternyata parkirnya lebih murah juga bang. Yang set. Tapi saya bilang gini, aduh yang penting gue sekarang tetap dulu nih gitu. Itu bang. Selama ini kan tuh dari saya zaman sekolah ya bang, SD, SMP, SMA tuh
nggak pernah dapat pacar. Tiba-tiba saya kerja jadi IT di perusahaan yang lumayan bonafit lah. Apalagi gaji saya saat itu di atas UMR. 3,5 itu di atas UMR waktu zaman saya itu bang. Terus saya berani nih, saya bilang aja pura-pura aja 2,5, bayarin pas udah bayar nih Pi, ini yang buat roomnya, ya udah nanti yang buat saya nanti aja belakangan, yang penting bayar room dulu. Ya udah tuh bang, akhirnya setelah masuk ke tempat yang kita buat, tempatnya kecil bang. Jadi cuma kasur satu doang, terus kipas yang muter di atas tuh helikopter itu. Kayak gitu bang. Dan di situ bang ternyata bukan cuma satu kamar, jadi tuh ada bisa 4-5 kamar. Terus di depannya itu kadang ada cewek lagi betulin ini bang. Mungkin lagi betulin baju, kadang ada yang narik gini gitu. Dia bilang anjir di tempat, saya bilang begitu. Saya bilang wah gila-gilaan tempat nih, jangan tahu tempat kayak begini gitu kan. Akhirnya masuklah saya sama Evi ini ke dalam. Saya bilang dalam hati gini, ini pertama kali nih gue melakukan hal kayak gini nih. Dan ceweknya juga nggak jelek amat sih. Pokoknya tuh benar-benar gak mengecewakan lah ceweknya. Udah putih, rambut panjang, seksi, bodinya juga. Pokoknya gimana lah bang, bagus gitu. Akhirnya saya main sama Evi. Mulai saya dari pertama tuh dia nggak mau di. Itu saya keningnya. Terus saya pas dia coba saya cium keningnya tuh dia kayak merem kan bang, kayak merem. Terus saya iseng dari kening, terus saya tiba-tiba kayak gitu. Sampai saya nggak sampai bibir dulu, karena kan dia menghindar bang, siap dia selalu begini, selalu buang muka. Akhirnya dari kening saya matanya, karena dia sampai merem bang, terus saya nyuruh, saya iseng bang, dari pipi tuh saya melengosin ke bibir, gitu. Nah itu benar-benar tuh bang, pas udah kena di bibir bang, akhirnya F itu kayak, wah benar-benar kayak disambut sama dia bang. Pas sama dia disambut kayak, dia tuh benar-benar tuh di bibir tuh sama-sama beradu lah. Lidah juga kita segala macem lah, gitu. Pokoknya bibir, lidah gitu kan. Terus dari situ saya turun bang. Jadi saya mulai, terus saya sambil megang itunya lah, sambil megang di bagian di area itunya lah. Terus semakin kayak bergeliat tuh bang, semakin kayak kayak gitu. Terus, ya kayak gitu loh bang. Akhirnya karena saya pikir tuh saya benar-benar tuh udah mulai naik kan. Akhirnya saya tuh langsung tuh saya lompat tuh bang di situnya kan. Saya ibaratnya kayak minum air apa gitu kan. Saya lompat itu, dia semakin kayak. Tapi karena kita ternyata gini bang, sewa itu cuma 1 jam. Jadi sewa kamar itu cuma 1 jam. Sampai Evi bilang gini, udah cepetan kata dia gitu. Soalnya cuma sejam doang nih. Loh saya bingung. Oh ternyata 20.000 cuma sejam gitu. Saya pikir 20.000 tuh berapa? 2 jam, 3 jam atau 1 hari gitu kan. Akhirnya, tapi tetap saya nggak mau langsung buru-buru bang. Dari saya minum air surga ya itu. Terus saya ke bawah lagi ke area pusar. Saya tuh benar-benar tuh saya pas di area pusar ini bang. Dia tuh semakin sore tuh gimana gitu. Dia bilang, wah gila deh soal. Evi benar-benar kayaknya. Dan juga yang saya ingat gini bang, di area itu masih nguncup bang, belum keluar. Sampai sebelah gini, ini dia masih enggak sih? Ini belum nguncup nih, belum muncul, masih kayak ketutup gitulah. Saya bilang, wah gila ini pokoknya tuh benar-benar mantep nih si Evi ini, saya bilang gitu. Terus pas ketika saya di perut itu, pas dia udah meronta kan, akhirnya yaudah saya pegang kan perutnya, pokoknya benar-benar tuh di pusar itu saya pokoknya saya cium itu di pusarnya bang. Setelah saya cium di pusarnya, Evi langsung bilang lagi, udah cepetan, gue udah ini nih, udah nggak kuat, udah nggak tahan nih, kata dia gitu bang. Akhirnya saya pertama tuh karena kan saya baru pertama kali ya bang ya, saya nggak tahu tuh caranya seperti apa, ya saya asal aja kan, ini enak bang, saya bilang enak banget nih. Terus sampai sekitar 20 menit saya keluar bang, dan kita tuh benar-benar kayak menikmati gitu. Pas saya melakukan hal itu pun kita sambil gitu, kita nggak segala macam, jadi tuh benar-benar tuh naik dua-duanya. Terus setelah kita udah selesai nih bang, saya bilang sama Evi, nanti gue kalau kesini lagi sama lo aja lah.
Terus dia bilang gini, yaudah kalau sama gue tapi jangan sama teman-teman gue ya, lu tau sendiri kan teman-teman gue cantik-cantik, kata dia gitu bang. Saya pikir sih kan karena saya udah enak sama dia ya bang ya, ya udahlah biarin lah seperti gitu. Saya naik lagi sama Evi ke tempat saya minum pertama kali nih. Terus kata Yanto, wah lu akhirnya bisa juga lu, kata dia. Tempat gua bingung sih bang awalnya kayak gitu. Evi tuh ternyata bang nggak cuma di situ doang bang mainnya. Jadi dia ke warung lain lagi buat nyari pelanggan kayak gitu. Tapi saya gini bang, karena awalnya enak ya bang ya, dan juga itu saya juga masih pegang duit. Saya lihat bang, mata saya tuh udah gini, udah jelalatan. Gue istirahat dulu lah sebentar, pesan minum lagi 2 botol. Ya begitu bang. Karena saya masih pengen nikmati karena tuh bener-bener enak banget kayak gitu. Terus kata Yanto gini, kita mau pulang jam berapa? Ntar aja lah, masih minum lagi kita. Saya bilang begitu bang. Alasannya mah buat minum lagi. Tapi saya bilang, saya harus ngelirik lagi teman-temannya Evi. Ada lagi tuh bang, gak lama jam 1 karena ada yang baru datang bang. Baru datang, awalnya memang dia pakai jaket, tapi itu udah jaketnya dia tuh udah bang. Pokoknya tuh udah tingginya sama kayak saya tuh. Kalau Evi kan pendek bang, kalau Evi tuh cuma sebahu saya. Tapi ketika yang datang ini rambutnya panjang, bodinya lebih berisi, dan ini lebih depan belakang. Sampai saya begini. Pas saya liatin, ya itu yang saya lagi bang. Weh, mata lu udah sama Evi yang baru datang lu liatin juga. Ketagihan lu ya? Kata dia gitu. Iya sih bang, saya bilang begitu. Emang dulu masih ada, kata Yanto. Masih, saya bilang begitu. Emang lu main lagi? Emang kuat lu? Kuat, saya bilang begitu. Karena kan kalau habis minum itu biasanya kan lama tuh bang durasinya kan. Lu mau sama yang mana, kata Yanto. Dia, saya pikir Yanto bercanda bang. Itu yang baru datang. Gila lu, emang lu baru sekali sama Evi, lihat yang lagi pengen lagi. Awalnya tuh, tapi kata-katanya tuh jangan dulu lah, kita tunggu dia datang ke sini ganti baju baru lihat bodinya, kata dia gitu bang. Gak lama tuh cewek ini juga ke dalam kamar mandi ganti baju, terus dia keluar tuh bang, cuman pakai segini, tank top, terus bisa dia kelihatan. Evi kan kalau Evi kan dia masih push-pushan itu tadi bang. Kalau Evi dia pakai kaos t-shirt yang ininya cuma segini doang. Kalau ini tuh kelihatan pusernya. Dan itu lebih sekali lagi bang, dia tuh celananya tuh udah naik banget. Udah cuman mungkin di area V doang. Tinggi panjangnya itu, celananya itu, celana pendeknya itu. Terus saya bilang gini, Bang Yanto pesan lagi minumnya. Pas pesan minum, kebetulan dia yang layanin bang. Dia yang layanin. Terus saya kenalan lagi bang sama dia. Namanya Sari. Tapi Sari ini nggak tahu tuh kalau saya ternyata udah dulu sama Evi. Terus saya kenalan di situ. Pertamanya dia nuangin minum saya tuh, minuman saya. Terus saya minum, terus kenalan. Kalau Yanto kan bang dia udah ada ceweknya sendiri. Ternyata cewek Yanto ini pacarnya dia bang di sana. Dan Yanto ini sering tinggal di rumah cewek ini, gitu. Saya bilang begini, kenalan. Namanya Sari. Nah Sari ini saya mendekati Sari ini bang. Ingat cara Yanto tadi, tawarin. Tapi jangan yang sisahan. Terus saya tanya Mas Sari kan, Sari nggak? Oh emang mau beliin, kata Sari. Mau apa? Ini, akhirnya saya keluar bang, nyatu. Saya beli 1 bungkus, saya balik lagi, saya kasih ke Sari. Nah itu tuh saya udah mulai, enak nih. Tadi Evi, sekarang Sari, dan Sari ini lebih mantep lagi. Akhirnya saya tuh joget lagi, musiknya tuh kita kasih ya. Dulu tuh masih zaman-zamannya tuh Macarena segala macem tuh ngetren banget tuh. Terus saya bilangin sama Yanto, bang ayo bang joget bang, sama cewek lu juga apa-apa. Pertama saya juga joget bertiga bang, saya, Bang Yanto sama ceweknya. Terus Sari ini ternyata merhatiin saya bang. Joget saya itu kata pacarnya Bang Yanto ini, gitu. Akhirnya Sari ikut berdiri bang. Tingginya tuh udah, saya bilang gini, pertama cuma ada depan bang. Saya bilang gini, anjir, saya bilang. Gila-gila nih, udah deket ternyata kayak gini cantiknya gitu kan. Saya mencoba ini bang, cuman dia kayak pertama menghindar, terus gak lama dia deket saya bang. Dengan deket saya, dia bilang sawer dong, nanti kalau disawer terus saya kasih lebih deh. Dia bisik saya tuh bang di kuping si Sari ini. Langsung lah saya buka dompet, saya keluarin pertama 50.000. Bener bang,
setelah saya kosin 50.000 sama dia diambil, terus dia postingan pada depan nih bang, ditempel, jadi saya dipeluk sama dia. Saya pun juga langsung pokoknya lah gitu kan, saya bener peluk, terus saya pegang bawah pantatnya, saya pegang, terus pas saya lihat kan saya ya kan, kata Sari gini, kalau mau main ngerum yuk, kata Sari gitu. Cuma saya belum mengiyakan tuh, saya masih ntar ya kita joget dulu aja. Sengaja saya pancing bang, saya ulur, memang posisinya masih jam 1 kan. Saya bilang, karena kan kata Yanto kalau masih jam segitu masih 300-an nih pasaran, tapi kalau jam 2 bisa pego atau 70.000 bang, saya begitu. Tapi masa iya sih cantik ini 70.000, saya bilang begitu. Akhirnya pas jam 2 saya udah mulai gak tahan kan, apalagi setelah si Sari ini mepet terus bang, terus saya bisikin si Sari, Sar ngerum yuk, berapa, saya bilang gitu. Sama bener, ternyata dia minta 3,5, lebih tinggi. Saya bilang, wah sayang nih, 3,5, ntar room lagi sejam 20.000, 370. Saya tawar lagi bang, biar ibaratnya kan saya udah tahu tempat begini nih, saya nggak mau habisin langsung semua duit saya tawar lagi 2,5. Ya Sar, ada cuma 2,5, mau nggak? Yaudah deh nggak apa, tapi lu bayar ya, kata dia gitu. Iya, pas saya bayar. Udah oke tuh bang. Terus saya bilang sama Yanto, bang gua ke bawah dulu ya. Terus dia gini, anjir lo, kata dia gitu, gila-gilaan lo ya, udah sekali terus sekali lagi. Nah Sari bingung bang, udah sekali terus ini kedua kali, kata Sari gitu kan. Tapi cuma Sari diem bang, nggak mau ngomong ke saya kan. Terus pas udah di bawah itu di roomnya beda bang, bukan yang kayak pertama sama Evi, beda lagi. Pas di dalam room itu si Sari nanya, emang tadi sama siapa main pertama? Sama Evi, saya bilang. Oh sama Evi. Tapi itu muka dia tuh muka yang udah gak ada, ibaratnya gak senang gitu ya kan bang. Cuman dia akhirnya ya udahlah yuk, kata dia gitu, main lagi tuh bang. Tapi saya tuh sebelum benar-benar itu, saya mulai dulu di dalam itu kan, baru saya kayak sosok romantis ya gitu kan. Terus saya pegang segala macem. Terus saya bilang, tadi sama Evi gini juga gak? Enggak, saya bilang begitu. Baru sama kamu, saya bilang. Ya udah. Akhirnya tuh benar-benar tuh kita, saya tuh coba ini bang ya, untuk karena udah pertama kali, ya udah saya ikut ini. Nah ternyata sama Sari tuh lebih bener-bener lebih. Jadi tuh saya disuruh tidur dulu bang. Saya tidur dulu, terus saya benar-benar tuh ketika dia apa sih namanya, itulah kayak di lain dengan dia yang benar-benar tuh membuat saya gitu. Sampai akhirnya saya balik nih si Evi nih, Sari ini, Evi lagi. Sari ini saya pegang kepalanya kan, pegang kepalanya saya ini, terus saya tarik ke atas kan, biar saya bisa nyentuh bang. Terus saya balik bang, biar dia di bawah. Jadi langsung saya giniin, terus saya miringin biar di bawah gitu. Pas udah di bawah, kata dia udah gak sabar ya, kata dia gitu. Iya gantian, sekarang saya yang mau kamu, saya bilang begitu. Yaudah akhirnya tuh, cuman yang ini benar-benar beda sama Evi tadi bang. Dia lebih nggak mau menghindar, kalau pasti langsung sama dia langsung dibalas. Saya bilang, wah gila, lebih dari Evi ini mas, saya bilang begitu. Gila-gilaan mainnya, pokoknya tuh benar-benar hot banget. Dan dia tuh lebih, kalau Evi kan masih bersuara ya bang, dia cuma kayak kalau ini dia lebih benar suaranya tuh sampai kedengeran, karena itu kan roomnya itu bang cuman triplek, jadi kayak 5 kamar itu kalau di sini bersuara kedengeran semua gitu. Benar-benar tuh cuman satu kasur, pembatasnya triplek, dan itu jejer cuma gini. Anjir, malu juga nih kalau begini nih, dia bersuara gitu kayak yang merontah gitu. Akhirnya saya udah tuh main sama Sari juga udah selesai, saya naik lagi ke atas ke tempatnya orang saya pertama minum. Saya pulang itu jam 4. Kebetulan saya digoncengkan sama Yanto kan. Kata Yanto gini, lu tadi mainnya kayak gimana sih sama Sari sama Evi? Ya biasa bang, kayak gitu, cuman di goyang-goyang doang gitu. Nah kalau lu mau ceweknya lebih Ray, caranya tuh lu muter dulu gitu, baru lu lu goyang, kata dia gitu.
Oh gitu ya bang? Iya, kalau ceweknya digituin lu goyang dulu baru lu dorong, dia bakal. Nah kan gue nggak tahu bang, ini kan pertama kali gue kayak gitu. Lu kan taunya gue cuma tukang minum bang, bukan hal kayak ginian, saya bilang gitu. Udahlah, besok kita kesini lagi aja. Loh, emang besok nggak kerja? Kan kerja pagi, saya bilang begitu. Malamnya kan kita pergi malam, saya bilang begitu. Ya udahlah, gampang, besok tinggal atur aja. Dari situ bang, saya udah mulai kenal nih bang teman-teman Yanto. Ada teman Yanto itu cekong. Entah dia bos apa kata dia itu, bos material kalau saya nggak salah. Bos material ngajakin minum. Tapi syaratnya Yanto harus bawa teman ceweknya. Buat teman kita kata bos kata bosnya ini, kata buat teman Yanto ini yang bos. Di mana tuh minumnya? Saya bilang begitu kan. Di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oh yaudah deh gampang deh. Tapi dibayarin kan bang? Tenang, tempatnya enak. Ya kata dia gitu. Saya janjiin gitu bang. Wah saya seneng dong. Kemarin gua tempatnya tuh udah grepe-grepe enak nih. Ibaratnya pernah kan yang banget gitu. Sampailah saya tuh. Memang masuk tuh bang, satu orang bayar 100.000. Dan kebetulan kita berempat sama bos, berlima sama bosnya ini. Jadi ceweknya satu, saya, Yanto, terus temennya Yanto, yang namanya si Udin, sama bos. Udin. Iya Udin sama si Yanto, temennya Bang Yanto. Dan ini semua tuh kita tempat orang saya bang. Udin ini bawaannya Yanto, karena Yanto kan kepalanya supervisor, kepalanya cleaning service. Jadi ikut nih. Ibaratnya gini bang, biar kalau kena dia nggak rame di kantor gitu kan. Kalau saya ketahuan dia nggak bakalan ngasih tahu kalau saya suka minum tempat begini. Jadi kayak kita ajak tuh bang. Pas masuk saya ngarepin tuh bang, mana nih penarisnya nih? Katanya ada penaris. Taunya masih kosong bang, masih kosong. Tapi tuh musiknya gila-gilaan. Dia bilang, udah di table. Terus teman Yanto sama bos yang ini didorong nih, ini bos nih, teman gua. Ternyata bosnya itu kayak bawa obat lah, gitu, obat dikasih ke cewek ini, gitu kan. Saya nggak tahu tuh bang itu vitamin atau apa, saya nggak tahu kan. Pas dikasih sama bos ini, kok dia kayak gitu, bener-bener tuh kayak, aduh, menggoda banget bang. Jadi tuh ke bos ini dia langsung mepet-mepet, gitu duduk. Padahal tuh posisinya bang rame, bukan di dalam kamar. Jadi tuh di depan tuh ada apa ya musiknya itu speaker, orang pada joget di table. Nah kita tuh posisinya tuh tengah-tengah dekat orang-orang joget. Bisanya dia sampai pokoknya tuh dia terus dia sambil dari terus juga gitu kan. Saya bilang apaan tuh ya tadi ya? Boleh juga nih kalau gua ke tempatnya yang kemarin nih gua kasih, jadi kan gua nggak perlu bayar kalau udah kayak begini, kayak gitu. Terus saya bilang gini, bang, itu apaan bang? Ah gak usah tahu lu. Kata Yanto gitu bang. Dia bilang, wah sialan nih Yanto nih, kurang ajar nih, nggak mau kasih tahu nih gue triknya kayak begini biar dia tuh makin saya bilang begitu. Akhirnya saya bilang sama Yanto, yaudahlah biarin lah kalau emang dia nggak mau kasih tahu. Saya joget bang di depan. Saya tuh kalau kayak bang, kalau saya mabok, saya nyari sound, saya nyari speaker gede. Saya tuh joget di depan speaker, biar saya tuh nggak kelayangan. Jadi saya pegang speaker, saya goyang-goyang gini kan. Ternyata pas saya goyang-goyang, ada cewek ngeliatin bang. Ada cewek ngeliatin, terus mepet saya, kan saya begini bang, di speaker. Dia narik lengan saya begini. Jadi berhadapan tuh bang, tarik, terus dikajakin joget kan, langsung begini. Pokoknya tuh dia langsung mepetin saya. Dia bilang, wah Haji mumpung nih, nggak perlu gue bayar saweran gitu kan. Tapi itu apalagi tempatnya bang, pas kita joget itu bang, dia ada yang jagain bang dari keamanannya. Makanya saya bilang gini, wah Haji mumpung nih, yaudahlah. Apalagi dia datang sendiri lagi tanpa saya harus nyari kan. Udah tuh saya joget tuh bang, sama kayak si Evi dia bang. Jadi dia tuh pas lagi joget, kadang balik badan, nempel ke saya tuh bang. Ya saya tuh aja, udahlah kesempatan nih, saya pegang lagi pinggangnya. Tuh bener tuh pas lagi dipegang ini, sama tuh dia mundur gini kan, dia bilang asik nih gitu kan, gak perlu saweran, tinggal pegang aja langsung saya bilang. Dia saya pegang gini, terus dia pas udah di sini bang, terus dia kayak nggak terima gitu bang, nggak terima, terus kabur. Ternyata pas saya lihat
dia minum lagi bang. Dia minum lagi tuh, pas dia kabur dia ke meja dia minum lagi. Habis dia minum, dia balik lagi ke saya bang. Tadi nggak mau dipegang gitu kan, joget bareng udah dipegang nggak mau. Kok sekarang dia balik lagi ke gua? Pikir saya gitu kan. Biarin, dia nyamperin kok, bukan gua yang nyari-nyari dia. Sama kata dia bang, mulai lagi kan, bilang, biarin, pegang lagi saya gitu. Tapi karena di situ saya nggak sampai ke room ya bang, saya tuh karena udah udah kenakan duluan ya joget. Sebelum kita Bang Yanto, apalagi kita mau pulang nih, mau pisah nih. Apalagi bos jadi udah mau ngajak cewek yang diajak temannya Bang Yanto buat ngeroom di hotel. Jadi bukan yang tadi sejam 20.000 bang, dibawa ke hotel. Kan kalau dibawa ke hotel kan bisa puas lah makanya, nggak perlu ada batas waktu gitu kan. Akhirnya saya sama Yanto sama Udin, woi, gue jadi pengen nih, bang, tempat biasa yuk, rel kereta, saya bilang begitu. Masih, lu mau ngapain? Emang lu punya duit? Ada, saya bilang begitu. Buat minum kan? Iya, saya bilang gitu. Ya gini aja tuh bang, buat minum. Yaudah, kesana yuk. Ya lagi bang kesana. Ke rel kereta tempat kemana saya pergi sama Yanto kan. Karena situ mau parkir 2 jam, mau parkir 3 jam, cuman goceng bang. Akhirnya yaudah saya datang aja tuh sama Yanto bertiga. Pas sampai kita ke tempat yang itu, tempat biasa. Sama maminya, nah gitu dong, kesini lagi main-main sama kita, kata gitu. Saya lihat gini, Evi nggak ada, Sari belum datang, aduh, puyeng di saya. Ya gitu bang, tetap tuh, karena saya udah di warung itu kan, gak enak kalau nggak minum. Sekarang saya udah minum di luar sama Yanto sama Udin, kita buka lagi, kita beli 2 botol. Saya bilang gini, bang, cewek lu mana bang? Saya iseng sama Yanto. Ada, ntar gue lagi, udah gue telepon nih, lagi juga datang. Kata Yanto gitu. Akhirnya gak lama tuh bang, 10 menit datang ceweknya Yanto. Rey, lu kesenangan ya kesini, kata dia gitu. Udah kemarin kesini, malah 2 kali naik lagi, kata dia gitu bang. 2 kali main lagi. Gue tuh banyak juga Rey, kata dia gitu. Enggak lah, lagi ada rezeki aja, saya bilang begitu. Padahal saya tuh dapat duit dari gaji bang. Adalah, saya bilang gitu. Ini siapa yang traktir nih, kata pacar Yanto. Saya lah, saya bilang begitu. Kan saya ngajakin kesini. Lu mau naik lagi ya, kata dia gitu. Kayak kalau ada mas saya naik, saya bilang gitu bang sama pacarnya Bang Yanto kan. Kalau ada mas saya naik. Tapi Sari sama Evi kok nggak ada ya, saya bilang begitu. Oh Sari mah tadi ada di sono no, di warungnya yang seberang sono, yang ketiga di depan. Tadi sih gue lagi main, kata dia gitu, lagi di bawah. Oh, terus kalau Evi belum datang, kata dia gitu. Saya pikir emang belum datang bang. Saya tungguin nih, udah mau jam 1 nih, kok nggak ada gitu kan. Karena kebetulan temennya Yanto ini, pacar Yanto ini kayak punya kenal juga bang temennya. Emang lu mau naik ya, kata dia gitu. Mau sih mbak, saya bilang mbak tuh bang. Mau sih mbak. Aku punya kenalan, mau nggak? Berapa mbak? Lu kasihnya 300. Tapi lu kasih gue gocap ya, kata dia gitu. Ya jangan lah mbak, ntar lu nyusul aja, gue mau naik dulu nih, bilang gitu. Tapi bener lu kasih gue ya, kata mbaknya gitu. Ya gue kasih lu deh. Terus Yanto bilang gini, awas tuh kalau gak kasih pacar gue lu, kata dia gitu. Tenang bang, lu kayak kata gue aja. Kayak gitu bang. Selama temennya pacar Bang Yanto ini telepon. Nih gue udah nggak telepon tuh. 5 menit dia naik nih. Nyamperin si pacarnya Bang Yanto. Itu agak tua sih bang. Agak tua mukanya. Mas lagi nih. Ya daripada gue nggak main nih. Gue udah naik nih gitu. Apalagi tadi di sana udah gitu digoyangin orang. Tapi bukannya sih ngejelek-jelek amat. Cuma udah tuwir dalam hati saya gitu bang. Nggak apa-apa lah. Daripada gue nggak main gitu. Dikenal ke saya bang. Nih namanya Yanti, kata dia. Ya udah tuh saya udah. Pertama saya ajak minum bang. Langsung saya ajak ini kan turun kan. Karena saya ngeliat lagi bang. Aduh kenceng gak ya. Saya kira gitu bang. Kalau cuman kalau ini kan pakainya kan ketat semua nih. Katanya kan kenceng. Tapi belum tahu dalamnya kayak apa. Terus saya begitu bang. Terus kata pacarnya Bang Yanto, udah Rey kalau mau ajak turun aja, kata dia gitu. Jangan ajakin ngobrol mulu, kata dia. Terus saya, ya udahlah mbak, yuk. Tapi saya bilang, Mbak Yanti berapa? 300. Saya tuh nggak benar-benar rugi bang. Ketawar lagi 2,5. Dan dia mau. Room itu dari 2,5 itu bang. Jadi dia cuma dapat 230.
Gitu. Karena kan saya pikir udah jam 1 ini saya bilang gitu. Maulah dia 2,5 sama room. Bener bang, mau dia. Pas masuk tua gitu, aku udah gak keriput gitu kan. Cuman udahlah, udah damai kita ya bang ya. Masih gak sekencang kemarin yang 2 orang ini gitu. Dan putih lagi, kalau ini kan agak hitam bang. Terus saya bilang gini, awal mungkin saya sama Evi sama Sari saya gak berani bang. Tapi dia selalu ketika saya lagi pusar ya bang ya, sama di bagian bawahnya pusar tuh bang, dia narik saya bang, dari kepala saya tuh dia mau Mas saya gak mau kan, dia udah jenggut saya kan, saya gak mau. Terus akhirnya pas lagi di bawah pusar itu, sama kepala saya tuh kayak ditekan ke bawah gitu kan, ditekan sama dia. Udah saya di situ kan, sampai saya masukin jari lah gitu kan, masukin jari, dia langsung, udah pokoknya tuh meronta lah gitu. Mas lagi nih, aduh gua gak mau terlalu dia banyak meronta lah, kan itu kan saya bilang cuma dibatasin triplek gitu kan, kadang-kadang kiri kanan. Akhirnya udah saya ini lagi, saya coba tuh bang cara, saya ingat gini, pas saya masukin, saya ingat kata Bang Yanto, Ray, putar dulu baru lu tusuk, kata dia gitu kan. Saya cobain tuh bang, saya putar dulu terus saya tusuk, wah enak banget nih bener. Sampai ceweknya itu juga, pokoknya itu sekutin mata, pokoknya itu saya putar terus bang, saya putar terus, sampai akhirnya udah enak nih, sudah enak. Kata ceweknya gini, kamu mainnya keren banget, udah biasa ya, kata dia gitu. Enggak, dia baru 2 kali, baru 3 kali saya bilang begitu. Loh, emang udah pernah kesini? Udah, kemarin main di sini, cuma tapi bukan di rumah ini, beda lagi. Oh, pantesan, tadi mainnya enak banget gitu. Karena saya tahu gini bang, kalau kita habis minum, itu kan lama, pokoknya mainnya tuh bener-bener lama, dibanding kita yang datang langsung main gitu bang. Akhirnya saya udah selesai tuh, saya kata ke room, kata dia, gila lu lama bener di bawah, kapan aja sih? Saya bilang aja begitu kan, gitu sama dia. Saya bilang gitu, masukin nyari sarung, saya bilang gitu. Kata Yanto, wah lu udah dari kemarin sekarang udah kenakan terus lu ya, kata dia gitu. Dia bilang udah biar aja lah. Dari situ tuh bang, karena saya udah kenal mami yang punya warung, terus yang jaga juga saya kenal. Hari ketiga saya mau main lagi bang, mau minum ke sana. Saya tuh hari Senin kalau salah itu, hari Senin. Saya alasan ke Yanto, aku mau pulang ya Bang Yanto. Saya mau pulang ke Tangerang. Alasan saya pulang bang. Memang saya pulang itu kan, pulang kerja jam 5. Saya pulang dulu ke rumah. Yanto kan sempat telepon jam 7. Jam 7 malam tuh sempat Yanto telepon. Rey, ke tempat biasa enggak? Gue pengen minum nih, kata Yanto gitu. Traktir lah. Sorry bang, gue capek. Alasan saya gitu bang. Alasan saya begitu. Terus jam 9, saya bilang gini, ada nggak ya tempat biasa ya? Kangen dia nih. Akhirnya saya tuh langsung bang, tanpa pikir panjang, ngeluarin motor, berangkat saya. Saya berangkat sampai di saat itu masih jam 10. Dan itu kan jam 10 itu masih baru buka bang. Baru buka dan cewek-cewek itu belum pernah datang ternyata. Kata pas saya sampai itu pun di tempat mami, tuh pagi amat datangnya. Pagi gimana mi? Iya kalau di sini mah kalau cewek datangnya jam 11-an. Jam segini mah pada nongol. Padahal jam segini nongol yang tua-tua. Kata mami gitu. Oh gampang mi, gue sambil minum aja dulu. Jadi saya minum tuh bang sendirian. Saya minum sendirian. Saya nggak tahu tuh tiba-tiba Yanto telepon saya. Katanya gini, Rey di mana lu? Kok rame bener musiknya? Saya bilang gini, saya nggak usah bohong tuh bang, karena dia udah denger musik itu kan. Tempat mami, saya bilang gitu. Malu-malu tuh bang, tempat mami. Wah lu ya sekarang ya udah sombong sama gue ya. Mentang-mentang udah tahu tempat sana, udah kenal sama orang-orang sana, gue gak diajakin. Karena saya malu tuh bang. Dulu bang kesini gue traktir minum. Yaudah tungguin gue ya, 10 menit gue sampai. Saya kata dia gitu bang. Nah saya malu juga bang, karena yang ada saya ke mami kan Bang Yanto. Akhirnya udah tuh, yaudah bang datang bang, ntar gue traktir. Rokok, minum gue yang traktir, gue yang tanggung. Udah gue datang nih. Datang dia sama ceweknya bang. Terus saya bilangin ke ceweknya, lihat tuh si Ray itu. Udah tahu tempat enak, sendirian kesini lo lupa sama kita. Kata dia gitu bang, saya malu tuh kan bang. Maaf mbak, orang tadi gue di rumah udah bete banget, akhirnya gue kesini aja, dia bilang gitu. Gue mau ya Bang Yanto, males juga, dia bilang gitu kan, alasannya tuh bang. Awas tuh ya kalau ngulang lagi, kata dia gitu. Akhirnya tuh saya traktir minum bang. Tapi rencana saya itu awalnya, dari Evi atau Sari. Ternyata dia di tempat lain, di warung lain.
Karena katanya di warung itu ramai terus kalau dia itu dapat tamu katanya gitu kan. Saya bilang, aduh, jauh-jauh lagi nih gitu kan. Terus kata mami, kenapa lu pengen main ya? Kata yang punya warung tuh bang. Iya mi, gara-gara si Yanto sih ngajarin dulu yang gak bener tuh, jadi ketagihan melulu. Ya mau gimana mi, habis enak saya bilang begitu. Jadi tuh selama nggak lama tuh bang, kalian lagi nih, baru dari kampung. Saya pikir, aduh, baru dari kampung nih gitu kan. Mungkin belum terjamah kali dia kayak kampung gitu kan. Emang sih bang dia minum tuh masih ibaratnya mungkin masih baru kali ya, jadi tuh takut minumnya itu kan. Tapi nama diminum gitu kan, walaupun gak banyak. Tapi pas lagi jogetnya tuh belum bisa bang. Akhirnya kan saya yang ini kan, saya deketin, saya rangkul. Namanya mungkin dia baru pertama kan, udah saya ajak ini goyang begini kan. Gak lama saya bilang sama dia, ngerum yuk. Karena emang gak jelek amat sih bang, walaupun dia pendek sih bang ya. Walaupun dia pendek, tapi kayaknya nih kayak masih fresh nih saya bilang gitu. Emang sih saya belum minum banyak tuh, tapi saya bilang gini, mudah-mudahan nih gue bisa lama nih walaupun minum baru dikit jalan gitu kan. Langsung saya ke bawah. Kalau itu mah saya enggak, kalau itu kata mami, ini jangan tawar ya, masih baru. Iya mi, saya bilang begitu. Akhirnya saya bayar 300 bang. Tapi kata mami, lu bayarnya nanti aja di bawah, kasih mami aja di 20.000. Mami ada room lo di bawah. Kok kayak kemarin gak bilang mi? Kalau kemarin bilang mah gue ke mami aja, ngapain ke orang lain. Kan ini bawaan mami kata dia. Oh yaudah mi, dikasih tuh bang. Tuh bener-bener tuh, wah ini masih bener-bener masih geras nih gitu kan. Dia pun juga masih malu-malu bang, kayak takut-takut gitu, kayak masih nutupin pas dibuka itu kan. Tapi saya tuh kayak langsung ini kan, langsung meluk, terus dengan tangannya saya buka gini, terus saya belai rambutnya gitu kan. Habis itu mulai tuh saya mulai pertama masih berdiri lah, terus baru tuh dia naik ke kasur kan, naik ke kasur, ternyata dia sama kayak Evi masih nguncup. Saya pikir wah gila nih, udah 2 kali nih gue dapetnya kayak gini nih. Kemarin Evi, sekarang dia nih, namanya kalau saya tuh si Lucy, namanya Lucy. Saya bilang wah keren nih, udahlah saya pakai tuh kan bang. Sama kayak yang saya diajar sama Bang Yanto, saya putar dulu baru saya dorong. Nah itu dia kayak suaranya tuh tipis bang, kayak mendengar apa sih, mengarahkan tuh gitu. Jadi tuh dia gak kenyang kayak 3 orang ini bang. Kan kalau 3 orang ini kan suaranya kan langsung kenceng gitu kan. Ini kayak tapi tipis, gak kedengeran. Wah enak kayak dia nih gitu kan. Akhirnya udah tuh saya main terus. Gak lama ya enakan gitu kan, udah enak, udahlah saya naik lagi. Terus sampai kejadian itu bang, setelah 3 hari ini saya tuh pengen main lagi, duit gak ada kan, mikir nih minumnya aja udah 200, kadang 300 minumnya kalau lagi sama rokok, belum lagi mainnya lagi. Terus saya udah mulai ke nyari pinjaman online bang. Setelah itu saya pinjaman online, terus sampai akhirnya saya udah kredit utang gitu, dengan pinjaman online. Saya bingung, udahlah saya pasrah aja lah kalau kayak gini. Dan setelah itu saya tuh udah bener-bener kayak mau ibaratnya insaf bang. Jadi saya tuh ngajuin surat resign ke tempat saya kerja, cuman ditolak, malah naikin gaji. Akhirnya saya udah bilang nggak mau, gue tetap mau keluar. Dan saya keluar. Emang Yanto bilang gini, emang kenapa lo keluar? Gue mau menghindari dunia malam itu. Gue mau bertobat, saya bilang begitu. Tumben lo ingat Tuhan. Enggak lah, gue kagak bisa kayak gini Bang Yanto. Lo lihat sendiri gaji gue 3,5 juta, habisnya berapa hari. Dari situ saya udah mulai ninggalin tuh bang. Saya nggak mau kerja dari situ lagi. Karena memang ya kerjaan kantor saya ke situ bang, cuman 10 menit. Gitu kalau pakai kendaraan motor. Akhirnya saya udah ninggalin. 2017 saya dapat hidayah bang. Terus saya memutuskan untuk harus lebih baik dari sekarang. Dan terus saya benar-benar sampai sekarang tuh hal yang kayak gitu udah nggak perlu saya jalanin sekarang. Jadi saya sekarang tuh yang baru dengan motivasi untuk lebih baik lah. Kalau yang dulu mungkin nakalnya seperti itu, minum. Gitu. Sekarang tuh gue harus lebih pikirin ke keluarga sendiri sama ke diri sendiri. Seperti itu bang. Itu pengalaman yang benar-benar tuh nempel di ingatan, pengalaman buruk lah. Kayak gitu bang, pengalaman buruk yang tak terlupakan. Tapi Bang Ray belum berkeluarga? Belum, saya tuh terakhir tuh setelah saya dapat hijrah ya bang ya, setelah dapat hidayah itu saya punya tunangan, tapi dia sempat meninggal karena dia sakit. Jadi dia ada
Oke. Di otaknya itu ada cairan, setelah operasi dia meninggal 2017. Setelah itu sampai sekarang tuh udah nggak ada lagi kayak gitu. Belum dapat. Mungkin karena saya dulu pernah melakukan hal dosa kali, jadi belum ditemukan lagi dengan yang baik. Mudah-mudahan dipertemukan segera ya. Iya, seperti itu. Nah, terus saya penasaran banget sama ini Bang Rey. Lokasi berarti lokasinya ini dia warung remang-remang ya berarti ya? Iya, remang-remang jatuhnya. Warung remang-remang ya. Jadi memang di situ ada wanita-wanitanya dan ada tempat untuk main di situ ya dengan bilik-bilik ya. Iya, kayak kamar-kamar kecil gitu. Kayak kamar-kamar kecil. Nah, itu untuk ceboknya gimana bersih-bersihnya? Jadi ada kamar mandi Bang. Jadi itu kan ada bilik kan, kayak jika satu rumah nih. Satu rumah itu misalkan kayak berapa meter bikin kamar, tapi depannya ada kamar mandi. Oh. Dan itu tuh kamar mandi ibaratnya kayak tempat wudhu Bang. Oh, pancuran gitu. Iya, pancuran. Jadi kalau kita lagi ceboknya itu ya, itu jejer cewek cowok. Nggak, jadi kan karena main tempat begitu ya Bang, kan nggak malu lagi kan. Iya. Mau katanya orang atau apa, masa bodoh. Jadi kayak gitu. Jadi di kamar keluar sedikit ke kanan. Nah, itu tempat buat ininya, buat bersih-bersih, kamar mandi. Oh. Terkadang ada yang roomnya di dalam dekat rumah ada kamar mandinya, ada yang kayak begitu juga. Oh gitu. Oh, bukan ember gitu dia, bukan ember tersendiri di Modan. Karena sepengetahuan saya kalau di mana di Perumpung, bukan Perumpung, apa namanya tuh daerah Latuhar Hari itu ya. Kalau saya itu bukan di Latu Hari-Hari, di ini dekat Jakarta Barat, dekat daerah Kota Tua. Kalau di sana kan tadi saya bilang ada yang memang ada yang kamar mandinya atau ember, tapi juga kadang ada yang berjejer. Cuma ada selang keran-keran doang tuh, berapa keran di situ. Jadi tuh ada cebok di situ bersih-bersih gitu. Ada yang begitu. Tempat yang saya pernah. Disediain sabun juga? Enggak. Hah? Coba cebok biasa begitu. Serius? Iya. Nggak ada sabunnya, nggak ada sampo atau apa namanya? Nggak ada, karena itu kan biliknya bilik kecil Bang. Kalau yang ada sabunnya itu waktu saya main di Tangerang. Tapi itu jorok banget. iya, tapi itu gila-gila karena gini, kalau Tangerang itu bilangnya full service. Kenyataannya enggak. Kayak gitu. Kalau saya dengar tadi kan Bang Rey kan setiap bermain sama mereka tuh kayak segala macam ya, sampai memeunya juga ya di gitu. Iya. Itu gak jorok. Biasanya kan kalau memang di tempat lazimnya seorang cowok jajan biasanya langsung doang sih. Kalau Iya. sampai Cuma gini Bang, karena kan saya kan sering nonton ya Bang ya, sering nonton kan, kayak itu kok itu enak banget kayak gitu kan. Ya saya coba dong, walaupun ada hutan belantara Bang, saya coba kan. Emang saya tiap bilang emang agak jijik gitu kan. Karena itu saya kalau misalnya kata bilang kalau yang tua sama si Yanti ini kan saya nggak lama tuh, karena kan udah kiset tuh rawa-rawanya kan. Saya cuma sebentar, langsung saya masukin Bang, kayak gitu. Dan itu nggak pakai pengaman? Hah? Nggak pakai pengaman? Yang pakai pengaman sama F sama Sari. Oh. Kalau Yanti enggak. Sama yang terakhir yang baru itu dari maminya itu pakai pengaman. Kayak gitu. Pokoknya benar-benar itu pengalaman yang gila abang lah pokoknya. Iya. Iya. sampai lihat juga sampai udah kayak hubungan makan es krim. Kayak apa namanya? Kayak benar-benar kayak suami istri sedang bercinta gitu. Iya. Jadi, karena kan dia bilangnya kita main rasa pacar gitu Bang. Bukan kayak jajan lagi. Biasanya kalau jajan ya udah jajan tinggal masukin doang gitu, tinggal main, nggak ada bir atau gitu ya. Iya. Oke. Ini saya sepengetahuan saya aja sih ya, Bang Rey. Oke, Bang Rey, ada yang mau disampaikan lagi? Kalau saya coba pesan gini, kalau kita mau jadi cowok yang baik, apalagi nanti kalau kita itu kan cowok itu kan sebagai kepala keluarga, lebih baik tuh nafkahi istri sendiri dibanding kita ngabisin uang di luar buat cewek-cewek malam. Karena cewek malam itu bayar cewek malam nikmatnya cuma sebentar. Tapi kalau dengan kita nafkahi istri, ibaratnya kita tuh kayak nabung buat di surga nanti gitu. Kalau kita meninggal tuh nambung pahala lah seperti itu. Iya, betul. Kalau kita kesana kan namanya nambah dosa. Udah diselingkuhin atau apa, nyelingkuhin istri, nyelingkuhin pasangan, terus bawa sama orang tua, duit habis.
Jadi lebih baik tuh tempat-tempat kayak gitu jangan sampai lah kita masuk ke situ lagi. Jadi sih bang saya bilang. Karena benar-benar tuh setelah saya dapat hidayah, perubahan saya tuh luar biasa lah. Oke, Bang Ray, terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya bareng Bang Ray dalam segmen Cuble. Curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita atau berbagi pengalaman di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di alay@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Ray, terima kasih buat waktunya dan semoga tobatnya atau insafnya Bang Ray ini selalu ya, jangan sampai mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ya. Karena itu ya perbuatan yang sangat tercela, dosa yang sangat hina, Ya. gitu ya. Oke, Bang Ray, Ya. sampai jumpa.